tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pagi ini, apapun keadaan kita, mari kita utarakan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh menyalakan mic-nya, kita mau berdoa. Bapak Ibu boleh berdoa. Utarakan isi hatimu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan. Utarakan isi hatimu. Haleluya. Tuhan doa dan Tuhan berkati. Luar biasa. Percaya Tuhan. Engkau hadir menopang orang-orang yang haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Pujilah Engkau Tuhan, pujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya Bapa. Kami percaya Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan tak pernah janji. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Saya serahkan kepada Pak Andi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari yang begitu indah ini, Tuhan. Engkau menenggelamkan, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami membawa hati dan hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk bangun pagi, menghadap Engkau, Tuhan, mencari wajah dengan seluruh keberadaan kami. Kami tahu, Tuhan, banyak sekali yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan tahu apa isi hati dan pikiran kami. Kami membawa setiap hati dan pikiran orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Engkau memberi keteguhan hati karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami menerima itu. Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu ini yang tidak berguna ini, yang tidak tahu apa-apa, ditugaskan Tuhan untuk men-sharingkan, Tuhan, apa yang tertera di dalam Yeremia 12. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi kami semua, terutama mengurapi hamba-Mu ini, Tuhan. Sehingga apa yang diungkapkan Tuhan, biar itu menjadi rema bagi kehidupan kami semua. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan, untuk kami dapat saling melengkapi satu sama lain. Untuk kami dapat saling mengingatkan dengan kasih, Tuhan. Kami rindu Engkau yang menjadi sumber dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, teman doa pagi. Terima kasih Pak Rudi yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya sangat diberkati dengan lagu pujiannya. Pak Kenli, boleh tolong dibantu Pak untuk yang slide pertama, Pak. Nah, ini sebelum kita sharing Yeremia 12, kita sepanjang minggu ini sudah sangat diberkati dengan apa yang di-sharingkan oleh para pelayan Tuhan. Kemarin kita diberkati oleh Ibu Mariana dalam men-sharingkan Yeremia 11, dan saya mendapat rema. Kita lihat sebentar di Yeremia 11 ayat 4b. Dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat kelima, sehingga aku dapat menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ini adalah satu ungkapan dari Tuhan kepada Yeremia, bagaimana
ketika itu Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Yeremia 12, saya sangat diberkati ketika senior pastor Peter melengkapi, memberi satu arahan bagi saya dengan memberikan catatan bahwa di Yeremia 12 ini dibagi dalam 3 bagian yang penting. Bagian pertama, ayat 1 dan 4, itu kesuksesan orang-orang jahat atau perselingkuhan rohani bangsa Israel kepada Baal yang menduakan hatinya kepada Tuhan. Ini dalam ayat 1 dan 4, kita melihat bahwa Yeremia itu geram dan muak melihat bagaimana banyak orang-orang yang durhaka hidupnya diberkati oleh, saya nggak tahu oleh Tuhan, apa memang Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi untuk menjadi rema dalam kehidupan kita. Yeremia protes mengapa kehidupan orang-orang fasik bukan bertambah suram, malah bertambah mujur. Hal ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kadang kita sering melihat hal ini di sekitar kita, di lingkungan kita. Kenapa ya saya rajin bangun pagi, ikut doa pagi, tapi tetap aja banyak pergumulan, tantangan. Kenapa ya kok ini bisa terjadi sama kehidupan saya, kehidupan orang-orang yang sangat saya kasihi. Kita membawa hati dan hidup kita di pagi hari bukan hanya membawa tantangan atau problem atau pergumulan hidup kita pribadi, tapi kita pasti kita membawa ada orang-orang yang kita kasihi, bagaimana mereka itu mengalami hal-hal yang sangat memberatkan hidup mereka. Apakah itu saudara kita, orang tua, anak, ataukah itu istri, suami, ataukah itu sahabat-sahabat kita, yang tentunya kita nggak bisa ungkapkan semua dalam doa pagi ini. Tapi itulah yang terjadi. Kita melihat bahwa kok bisa terjadi sama orang yang saya kasihi, sedangkan kita melihat, menyaksikan bahwa hidupnya itu baik-baik saja, tidak berbuat dosa. Bahkan orang-orang yang kita lihat hidupnya seenak-enaknya bisa lebih mujur daripada hidup kita maupun orang-orang yang kita kasih. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Pasti ada Tuhan, ada maksud. Supaya kita berubah dan bertumbuh di dalam satu rencana dan kehendak Tuhan. Pak Kenli boleh tolong sharing slide kedua, Pak. Nah, saya mau masuk ke ayat yang terakhir di dalam Yeremia 12 ayat 17. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, ini masih berupa teguran, belum berupa satu hukuman. Bagaimana Tuhan melihat bangsa Israel yang hatinya saat itu makin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita. Kita diberkati 2 hari terakhir itu terus membicarakan bagaimana
Pak John Ferry dan Ibu Mariana mendapat rema ketika hidup di dalam penyembahan berhala, maka Tuhan pasti murka. Tuhan pasti akan memberi teguran. Dan ketika teguran demi teguran tidak diindahkan, pasti ada konsekuensi hukuman. Ini juga sangat terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan saya. Seringkali kita sudah mengalami satu kemenangan ketika kita menghadapi satu tantangan. Dan di saat kita lengah, kita merasa, oh kita sudah menang di dalam peperangan ini. Kita lengah, kita menghadapi satu hal yang harus kita hadapi, kita bisa jatuh kembali. Nah ini di mana ketika kita membaca, mendengar apa yang Tuhan sampaikan, supaya hendaknya hati kita itu tidak menjadi keras. Tapi kita boleh disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk makin hari kita menundukkan hal-hal yang bukan datang dari Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita memperoleh hikmat apa yang boleh kita lakukan. Meskipun kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, dan Tuhan memberikan free will. Tapi karena kita memiliki rasa hormat, rasa takut akan Tuhan, dan kita diingatkan dengan teguran-teguran, di mana teguran itu kalau kita tidak mengindahkannya, pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita hadapi, dan kita tidak bisa mempersalahkan. Oh, kenapa Tuhan tidak melindungi? Oh, kenapa Tuhan tidak menjaga? Oh, kenapa Tuhan tidak seolah-olah diam? Ini yang saya renungkan di dalam kehidupan saya. Ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus saya terima ketika saya salah mengambil satu keputusan. Nah, saya percaya selama 2 tahun ini kita ikut doa pagi. Saya percaya kita makin hari makin diperlengkapi. Saya melihat, merasakan di dalam kehidupan saya, baik kita sebagai seorang laki-laki maupun ibu-ibu yang saya hormati sebagai seorang mama, seorang oma, seorang istri, bagaimana saya melihat orang-orang di sekitar saya ketika ia berperan sebagai bapak, ketika ia berperan sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Ketika dia melakukan apa yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih dan memiliki roh takut akan Tuhan. Dan tentunya pasti ada pengorbanan di sana. Semuanya itu tidak sia-sia. Semuanya itu akan mendatangkan pemulihan. Saya melihat ada pemulihan, saya merasakan ada sukacita yang betul-betul datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Dan saya percaya ketika hal itu kita lakukan, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Mungkin dunia melihat bahwa berkat yang melimpah-limpah itu hanya dilihat dari materi, dilihat dari apa yang kelihatan. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan itu baik bukan hanya karena materi, tapi karena memang benar-benar Tuhan hadir di setiap hidup kita. Tuhan hadir di setiap hidup orang-orang yang memang melakukan kehendak Tuhan. Dan kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu setiap pagi saya merasa saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau saya hidup tanpa Tuhan, saya merasa saya kehilangan arah, saya kehilangan pegangan. Dan saya tidak mau melakukan hal-hal yang seenak-enaknya. Nggak mau. Cukup yang udah-udah yang dulu. Saya tidak mau menyia-nyiakan kalau saya setiap pagi bangun pagi,
bangun pagi dengan ngantuk, dengan ini, dengan itu. Saya tidak mau itu sia-sia di mata Tuhan. Saya juga tidak mau ketika istri dan anak-anak saya, bahkan mama mertua melihat saya, Andi bangun pagi-pagi kok nggak berubah. Tetap karakternya seperti dulu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau ketika saya bangun pagi, ikut doa pagi, saya makin hari makin diubahkan oleh Tuhan. Saya ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bukan hanya rindu diberkati, tapi saya rindu untuk menjadi matahari bagi semua. Tapi saya rindu saya menjadi lilin bagi istri saya, bagi anak-anak saya, bagi orang tua, bagi saudara-saudara saya yang begitu mengasihi saya. Saya rindu ketika saya diberkati di doa pagi, saya rindu juga saya menjadi lilin kecil. Saya rindu ketika saya dilayani oleh Pastor Peter, Pastor Darius, Pak John, Pak Kenli, Bro Rudi. Saya juga rindu Tuhan pakai saya untuk saya juga menjadi berkat. Itu satu kerinduan, tentu itu menjadi satu kerinduan kita semua, bukan hanya kerinduan saya pribadi. Pak Kenli boleh share slide yang terakhir, Pak? Di dalam ayat yang ke-5 sampai 13 bahwa dikatakan Allah menjawab apa yang menjadi semua pergumulan Yeremia, semua yang ada di dalam hati dan pikiran Yeremia. Dan di bagian terakhir, tadi kita sudah membaca ayatnya yang ke-17, bahwa itu adalah satu teguran bagi bangsa Israel dan bagi kita semua ketika hidup kita bukan mengasihi Tuhan sepenuh hati, tetapi masih hidup di dalam berhala. Berhala itu adalah ego kita masing-masing. Kita tidak usah membahas ego kita masing-masing karena waktunya juga nggak banyak. Dan saya diberkati ketika saya membaca di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Jadi ketika kita semua mengalami satu pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ia adalah perisai kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, menolong orang-orang yang kita kasihi. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya bukan hanya berkat pemulihan, bukan hanya berkat kesembuhan, bukan hanya berkat kekuatan yang kita dapatkan, tetapi ketika kita bangun pagi-pagi, kita membawa hati dan hidup kita
kita saling melayani di doa pagi, maka percaya Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Biarlah kita semakin hari semakin diubahkan dan kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu, teman doa pagi yang begitu setia melayani, begitu setia bersama-sama mencari Tuhan, berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih, Engkau sungguh baik. Hamba-Mu terbatan yang memberi kami rema untuk kami dapat masing-masing menjalankan peran kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, maupun di dalam komunitas doa pagi. Sehingga kami satu sama lain saling menguatkan, saling mendoakan, saling melengkapi. Nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Kami bersyukur dan bersyukur. Karena cuma itu yang dapat kami lakukan, Tuhan. Biarlah kami makin hari, makin hormat akan Tuhan. Memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat kami layak untuk menjadi anak-Mu, layak untuk menjadi hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Terima kasih Pak Andi. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan Ia mengetahui rahasia hati. Di Amsal 16 ayat 2. Ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar, jahat atau terselubung, Tuhan tahu secara persis. Karena itu, Ia tidak akan berkenan dengan apapun yang kita perbuat jika kita memiliki hati yang serong. Ia berkata, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Yeremia 12 ayat 10. Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi padang gurun adalah menjadi kering. Ketika kita hidup di dalam kekeringan, itu artinya kita jauh daripada Tuhan. Percayalah saudaraku, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika kita selalu mendekat kepada Tuhan, maka engkau tidak akan hidup di dalam kekeringan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengirim hamba-Mu, Pak Andi, yang memberikan kami pencerahan, dan Pak Rudi yang membawa kita dalam doa dan penyembahan menjadi dupa yang harum di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pengharapanku hanya tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat yang tugas Pak Andi ya, yang sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk ke breakout room ya. Di sana ngapain? Kita saling doakan satu sama lain ya. Kita bisa